Assalamualaikum Sobat Prima, selamat datang kembali di channel YouTube Desa Telajung Udik Pemdes bersama saya Dwi Adi Hartati. Kali ini kita akan meliput mengenai sekolahan yang ada di Desa Telajung Udik. Dan hari ini kita berada di SDN 13 Telajung Udik dan kita sudah bersama dengan Ibu Kepala Sekolahnya. Kita kenalan langsung dengan Ibu Kepala Sekolahnya. Halo, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Sebelum kita bertanya jauh nih Bu, Ibu tolong perkenalkan diri, nama Ibu siapa, Ibu bertugas di sini dari kapan, dan di sini sebagai apa gitu. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasmiti. Saya mulai bertugas di sekolah SD Telajung Udik 1 ini mulai tahun 2019. Jadi sekarang menginjak tahun ketiga. Saya sebelumnya menjadi guru di SDN Bojong Nangka 1. Kemudian mendapat ditugaskan setelah diangkat menjadi kepala sekolah, saya mendapat tugas di SDN Telajung Udik 1. Untuk tinggalnya di mana Ibu? Saya tinggal masih di Desa Telajung Udik juga. Saya tinggal di perumahan Gria Bukit Jaya, tepatnya di Blok N9 nomor 2. Oke Ibu, terima kasih sudah memperkenalkan diri. Kalau boleh tahu jumlah siswa untuk keseluruhan SD 1 dan 3 Telajung Udik ini ada berapa Bu? Untuk jumlah siswa di SD Telajung Udik 1 3 ini ada kurang lebih 497 siswa total keseluruhannya. Oke. Kalau fasilitas yang dimiliki sekolahan apa aja Bu? Untuk fasilitas kita mempunyai 12 ruangan. Kemudian ada kamar mandi guru 2, untuk kamar mandi siswa ada 6. Gitu. Adapun untuk yang musola kami belum mempunyai karena samping sekolah SD Telajung Udik ini ada masjid, jadi untuk musola kami di sekolah tidak mempunyai. Adapun untuk perpustakaan kami belum mempunyai perpustakaan. Mudah-mudahan dengan diliputnya sekarang ini sekolah SD Telajung Udik 1 ini mendapat bantuan untuk perpustakaannya ya. Nah, ini kan sebentar lagi kita akan ada tahun ajaran baru nih Bu. Yeah. Berarti kan nanti ada penerimaan pendaftaran. Untuk administrasi yang harus dipenuhi nih bagi orang tua, calon siswa supaya bisa masuk ke SD Telajung itu apa aja sih Bu? Untuk penerimaan siswa baru ini, jadi kami syarat untuk menjadi calon peserta didik baru itu pertama adalah nanti kita dari sekolah menyediakan formulir pendaftaran, kemudian persyaratannya harus mengumpulkan ijazah TK bagi yang punya, kalau yang tidak punya ya nggak apa-apa. Kemudian KTP dari orang tua, kemudian kakak, akte kelahiran jika mempunyai, kalau tidak ada berarti memakai
surat Tanggal tanggal lahir. lahir. Nah, kalau kakak itu harus sudah barcode atau bagaimana, Bu? Biasanya kalau kakak sudah ada barcode. Jadi ya. bagi yang kakaknya masih yang lama, berarti yang harus mohon untuk update ya mengurusnya. dengan Iya. apa yang baru barcode Iya. gitu ya. Terus kalau mengenai orang tuanya yang berdomisili itu bagaimana, Bu? Jadi kakaknya tuh masih alamat bukan di daerah Telajung Udik, itu bagaimana kalau yang berdomisili? Ya karena di sini itu kebanyakan orang tuanya itu ada yang pendatang, kami pun tidak mewajibkan untuk kakak harus di sini, tapi paling tidak domisili di sini. Oh, jadi harus disertakan ditambahkan dengan domisili kependudukan ya di sini ya. Kakaknya boleh dari mana aja karena banyak kan ini kan kita daerahnya daerah industri ya, banyak yang pendatang gitu. Kalau memang harus cabut berkas dari daerah asal kan kami juga tidak memaksakan tidak ya memaksakan, karena butuh karena waktu juga bekerja ya. di sini kan butuh waktu, paling tidak di sini ada tempat domisili aja gitu. Oke. Nah, Bu, mengenai status tentang sekolah ini bagaimana nih, Bu? Karena kan di sini ada 2 sekolah ya, Iya. SD 1 dan 3. Untuk status sekolah, baik SD 1 dan 3 itu statusnya negeri, tetapi mulai tahun ini sudah diadakan penggabungan atau merger. Sekolah ini dulunya adalah SD Telajung Udik 1 dan 3, tetapi nanti mulai tahun ajaran baru karena kita mulai per September kemarin tepatnya tanggal 7 September tahun 2022 itu kami sudah mendapatkan SK merger. Jadi untuk tahun ajaran baru hanya ada 1 sekolah SD Telajung Udik 01. Adapun untuk SD Telajung Udik 3 nanti sudah tidak ada karena sudah digabung. Jadi untuk ajaran tahun baru gitu, ajaran baru udah tidak lagi SD 1 dan 3 tapi sudah merger menjadi SDN 1 Telajung Udik ya, Bu ya. Mulai tahun ajaran baru sudah tidak ada lagi SD Telajung 3 karena sudah bergabung menjadi SD 1. Harapan saya selaku kepala sekolah ya mudah-mudahan di tahun ajaran baru ini kami mendapat murid yang lumayan banyak ya. Kami di sini nanti akan membuka 4 rombel. Jadi, apa itu, Bu, rombel? Rombongan belajar. Oh, rombel itu rombongan belajar. Ya. Jadi nanti mudah-mudahan karena 1 rombel itu biasanya 32 siswa. Kalau kami menganggarkan 4, mudah-mudahan sih dapat ya. Amin. 4 rombongan belajar ya. Kami menerima kurang lebih 120-an siswa. Untuk ajaran baru. Untuk tahun ajaran baru. Ya, oke. Nah, untuk kurikulum yang dipakai sekolah ini apa, Bu? Untuk tahun pelajaran 2023 kemarin kami masih menggunakan kurikulum 2013. Adapun untuk nanti mulai tahun ajaran baru 2023-2024 kami sudah menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Apa itu, Bu, kurikulum Merdeka Belajar? Untuk kurikulum Merdeka Belajar di sini maksudnya untuk anak-anak, maksudnya guru dalam memberikan pelajaran itu sudah tidak harus menggunakan buku pelajaran yang ada. Buku pelajaran yang ada sebagai penunjang saja, tetapi untuk belajarnya, maksudnya materinya atau sumber belajarnya bisa diakses dari mana aja, bukan hanya dari buku pelajaran tetapi dari internet. Itu dari internet atau dari brosur atau dari mana saja sudah bisa. Bahkan untuk gurunya sendiri dalam belajar pun, dalam mengajar pun silakan saja, apalagi sekarang sudah era digitalisasi ya. Merdeka Belajar di sini baik guru maupun siswa diberi kebebasan dalam mencapai tujuan pendidikan. Gitu. Berarti merdeka maksudnya itu ya bebas untuk mencari referensi entah itu dari untuk internet, referensinya ya. bebas. Yang penting tujuan pendidikannya tercapai. Iya.
Untuk ekskul yang ada di sekolah ini apa aja Ibu yang aktif gitu Bu? Untuk yang kemarin, tahun kemarin yang aktif baru pramuka, marawis, futsal, voli dan bulu tangkis. Adapun untuk tahun ajaran baru akan kami tambah yaitu untuk ekskul IT dan pencak silat. Karena kemarin di O2SN pencak silat juga ternyata dilombakan dan itu pesertanya sangat minim, makanya kami berusaha untuk tahun ini mau mengadakan ekskul untuk pencak silat dan alhamdulillah kami sudah dapat Pelatihnya ya. Berarti Untuk prioritasnya ekskulnya untuk pencak silat ya. pencak silat sama IT. IT ya. Karena IT apalagi sekarang sudah zaman digitalisasi dan SD Telajung Udik 1 kemarin juga alhamdulillah mendapat bantuan 10 unit komputer, 10 unit laptop dan 1 unit komputer untuk servernya. Oh, itu untuk praktek. Ya, itu untuk menunjang pembelajaran apalagi sekarang kan sudah semuanya berbasis dengan era digitalisasi. Yang mengenai digitalisasi Bu, berarti kan sekarang zamannya internet ya Bu ya. Gempuran informasi dari media sosialnya Bu ya. Jadi kita sebagai petugas pendidik ya Bu ya. Apa sih Bu namanya kalau guru itu namanya istilahnya? Pendidik ya, tenaga pengajar gitu. Tenaga pengajar. Nah, pendidik. kan tsunami sosial media dari manapun gitu, cara kita sebagai pendidik mengatasinya supaya murid-murid itu menggunakan media sosial dengan bijak itu seperti apa tuh Bu? Ya, kami di sini selaku pendidik sudah selalu mensosialisasikan kepada siswa atau menganjurkan tolong dalam menggunakan HP ya tolong sekarang ini kan banyak yang sisi negatif atau positif. Kami selalu bilang ke anak-anak tolong informasi yang kira-kira kurang kurang mendukung pembelajaran tolong jangan dikurangi. Bukannya tidak boleh, mohon dikurangi. Mari kita gunakan HP untuk hal-hal yang baik. Misalnya kalau kita belajar tidak mengerti ya bisa melihat Google atau dengan melihat Google kan pengetahuan juga kita bisa dapatkan gitu. Nah, kalau penggunaan ponsel sendiri di sekolah bagaimana Bu untuk murid-muridnya? Untuk ponsel terus terang karena untuk tidak semua siswa juga mempunyai untuk ponsel anak SD belum kami perbolehkan kecuali memang ada izin orang tua atau sepengetahuan guru dan istilahnya gini, ada orang tua karena kita ada murid yang rumahnya jauh, jadi memang kami perbolehkan dengan syarat memang hanya untuk menghubungi orang tua saja. Adapun untuk sehari-hari kami tidak memperbolehkan siswa membawa handphone kecuali kalau memang kelas tinggi misalnya kelas 6 atau kelas 5 yang kalau mau belajar gurunya memang menginstruksikan silakan kalian membawa HP karena kami belajar akan menggunakan sistem pakai Google Form gitu. Jadi kalau kita gurunya menginstruksikan suruh membawa baru siswanya membawa ke sekolah. Kalau tidak kami tidak memperbolehkan. Kalau ketahuan membawa HP-nya kami tahan dulu, kami tahan dulu. Kemudian pada waktu pulang sekolah baru kami kembalikan. Sebab kalau anak membawa HP takutnya hilang atau mungkin pada waktu istirahat buat mainan yang kurang bermanfaat atau mungkin nantinya jadi cemburu sosial dengan yang lain gitu. Makanya untuk hari biasa kecuali ada instruksi dari guru, kami tidak memperbolehkan membawa HP atau izin dari orang tua. Kan selama pandemi COVID-19 datang itu kan banyak kan belajar secara daring tuh Bu. Itu ada kesulitan nggak sih Bu waktu belajar daring itu? Untuk belajar daring sebenarnya ya kesulitan pasti ada, kecuali terutama yang
eh, orang tuanya bekerja atau yang anaknya tidak mempunyai HP, karena memang di sini tidak semua anak mempunyai HP. Yang mempunyai HP itu orang tua. Makanya kadang siswa boleh dengan teman yang sekelas atau yang berdekatan boleh memakai atau informasi itu bisa lewat situ gitu. Belajarnya dari situ, kemudian anak misalnya mengerjakannya tugas dari informasi yang disampaikan oleh guru melalui HP. Tapi kadang kalau menggunakan HP kami pun tidak langsung mengumpulkan. Kalau sekarang diberikan tugas paling untuk besok paginya baru dikumpulkan. Itu pada waktu pandemi seperti itu. Nah, kalau dari sekolahan sendiri memiliki media sosial nggak untuk berbagi informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan gitu? Ada nggak, Bu? Kalau untuk media sosial yang ini kami belum ada, tetapi kalau informasi pembelajaran atau apa kami selalu share ke grup kelas atau grup komite gitu. Jadi informasi misalnya kita di sekolah ada kegiatan apa, selalu kita informasikan ke guru kelas, kemudian guru kelas disampaikan ke komite kelas masing-masing. Oke, Bu, ini yang terakhir nih, Bu. Ada nggak sih harapan atau unek-unek Ibu yang ingin Ibu sampaikan kepada instansi-instansi yang terkait? Ada nggak, Bu? Ya, unek-unek kami ya mohon bantuannya saja bagi masyarakat Telajung Udik umumnya, kemudian yang tempat tinggalnya berdekatan dengan SD Telajung Udik 1, mohon supaya anak-anaknya bisa masuk ke sekolah kami, dan insya Allah mari kita bersama-sama memajukan sekolah ini untuk berusaha bersama-sama mencerdaskan atau untuk pendidikan anak-anak kita, mudah-mudahan lebih maju. Oke, Ibu, terima kasih untuk waktunya. Ya, sama-sama. Sudah mau meluangkan waktu untuk ngobrol santai. Semoga Ibu sehat selalu. Amin, terima kasih. Anak-anak kita cerdas, amin, semuanya, amin, ibu-ibu gurunya sehat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, Sobat Prima, demikian perbincangan kita dengan Ibu Kepala Sekolah SDN Telajung. Ikutin terus channel kita di Desa Telajung Udik Pemdes di video-video selanjutnya yang lebih menarik dan edukatif. Jangan lupa subscribe, like, dan komen YouTube channel Desa Telajung Udik Pemdes. Oke, assalamualaikum, bye.